kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kehidupan kita sehari-hari memang mungkin memiliki berbagai masalah. Namun hal-hal yang menjadi masalah tersebut kadang mau tidak mau kita selalu hadapi setiap harinya. Kemacetan, sampah, polusi, banjir, ya semua masalah ini memang sudah bisa dibilang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun tahukah kalian bahwa sudah ada beberapa teknologi canggih yang bisa meminimalisir semua masalah itu? Penasaran bukan? Langsung saja ini dia beberapa teknologi canggih yang harus diterapkan pemerintah. Yang pertama, mesin pemindah pohon. Nah, banyak sekali pohon-pohon besar di negara kita, bukan? Dan tak jarang pohon-pohon tersebut juga ada di sekitar jalan raya. Tak jarang saat sedang membenahi jalan, banyak pohon-pohon yang ditebang begitu saja. Namun jika ada alat ini, kita tidak perlu susah payah lagi memindahkan sebuah pohon atau bahkan menebangnya. Sayang-sayangkan kalau sudah berukuran besar dan bisa jadi sumber oksigen yang baik malah ditebang. Ya, mesin ini sepertinya juga bisa berguna untuk mempercantik sebuah taman dengan waktu yang sangat singkat. Yang kedua, kotak sampah laut. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampah bukan hanya ada di darat, di laut pun banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Tentu saja ini akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia ke depannya. Maka dari itu saat ini ada alat semacam tong sampah laut yang dapat menyerap berbagai sampah seperti plastik, botol, bungkus makanan, minyak, bensin, dan deterjen. Alat ini bernama Sea-Bin yang berbentuk seperti ember dengan jaring sebagai wadahnya. Tuh, lihat saja, dia menyerap semua sampahnya. Dan tenang saja, alat ini sudah aman untuk ikan-ikan kecil. Sepertinya kita harus memiliki alat ini ya untuk membuat laut kita semakin bersih. Yang ketiga, beton penyerap air. Saat masuk musim hujan, jalanan pastinya akan dipenuhi genangan air. Walaupun ada saluran air yang tertanam di sebuah jalan raya, namun masih ada kemungkinan saluran air tersumbat atau tidak adanya saluran air di sebuah jalan. Pastinya hal ini bisa saja menjadi penyebab banjir dan kita jadi susah beraktivitas. Namun tenang saja, saat ini sudah ada teknologi beton yang bisa menyerap air. Beton ini memiliki rongga-rongga yang dapat menyerap air. Beton ini mampu menyerap air hingga 600 liter per meter persegi dalam 1 menit. Lihat saja, lihat deh, langsung bisa terserap seperti itu ya airnya, keren sekali. Yang keempat, pohon elektronik. Siapa yang suka banget duduk di bawah pohon? Nah, kalian tahu nggak sih kalau di zaman ini sudah ada loh pohon elektronik? Nih, lihat keren banget bukan? Nah, pohon elektronik ini sudah diterapkan di Prancis loh pemirsa. Pohon ini bisa menjadi tempat istirahat, kemudian USB charging, pendingin air, tempat minum untuk hewan, wifi, dan lampu penerangan saat malam. Nah, semua kemampuan pohon ini tidak menggunakan listrik loh, melainkan pemanfaatan sinar matahari yang diubah menjadi energi. Jadi dijamin ramah lingkungan. Dan jika andai pohon ini ada di kota kita, pasti seketika pemandangan kota bisa nampak lebih futuristik ya kan pemirsa? Yang terakhir, road zipper. Siapa yang sebel sama macetnya jalan raya? Apalagi kalau melihat lajur arah berlawanan yang kosong, melompong. Pasti kalau pengendara yang nakal dan tidak taat aturan akan menerobos sisi berlawanan jalan agar menghindari kemacetan. Tapi ini bahaya sekali pemirsa. Di Amerika, tepatnya di Golden Bridge, mereka memiliki sebuah mobil yang berfungsi mirip resleting loh, road zipper. Sebuah mobil yang bisa memindahkan pembatas jalan seperti ini. Keren sekali bukan? Jadi saat jamnya macet, mobil ini memperlebar ruas jalan dengan menggeser pembatasnya. Waduh, ini sih kayaknya diidam-idamkan para pengguna jalan nih. Pemirsa, itulah tadi beberapa teknologi canggih yang sepertinya negara kita harus miliki agar kehidupan sehari-hari bisa menjadi lebih mudah. Oke deh, semoga bermanfaat ya pemirsa. Hai pemirsa, Tofels kembali hadir dengan beragam informasi menarik. Salah satunya informasi bikin ngakak, yaitu deretan desain yang gagal, bikin halus dada dan geleng kepala nih. Penasaran apa saja? Ini dia. Ada keran air. Keran air saat ini mengikuti kecanggihan teknologi menggunakan sensor tangan untuk menyalakannya. Nah, tapi kalau ini tumpahnya kenapa jauh banget ya? Berikutnya ada alat pemanggang roti yang bikin kesel seharian. Waduh. Nah, kalau model WC kayak gini juga nyebelin nggak? Atapnya kaca guys, takut banget loh diintip. Nah, berikutnya ada deretan foto interior desain yang bikin puyeng. Langsung aja yuk.
Pertama, ada lantai dengan model kotak hitam putih ini bikin gampang kesandung ya. Lalu bagaimana dengan mesin cuci aneh ini? Waduh, nggak habis pikir ya. Bagaimana dengan ini? Model kloset yang bikin ngakak sekaligus ngeri. Dan masih banyak lagi interior desain gagal lainnya. Ini dia. Selanjutnya adalah desain gagal paling epik dan paling buruk yang pernah ada. Dan coba temukan yang aneh dari gambar-gambar ini ya pemirsa. Bagaimana dengan kompilasi desain gagal berikut ini? Itu tadi, deretan desain gagal yang bikin elus dada, ngamuk, ngakak, dan geleng kepala sekaligus. Semoga menghibur ya di sela waktu senggangmu beraktivitas. Siapa sangka barang sederhana yang sehari-hari seringkali dijumpai dapat memiliki nilai selangit. Selain fungsinya, benda tersebut mampu memberikan pancaran gaya hidup mewah bagi siapapun yang memilikinya. Entah untuk dipergunakan atau dijadikan sebagai benda koleksi. Selain melindungi dari panas dan hujan, bagi sebagian orang, payung juga menjadi barang fashion yang menunjang penampilan. Tak heran jika banyak brand mode ternama di dunia memproduksi payung dengan model unik, bahkan harga selangit, seperti payung bernama Crocodile Skin Umbrella keluaran Billionaire Couture. Merupakan buah karya hasil kolaborasi Flavio Briatore, pebisnis ternama asal Italia, dan desainer Angelo Galasso. Payung berwarna hitam mengkilap ini memiliki tekstur kulit buaya yang tampak jelas, membuatnya terkesan mewah. Namun gagang payung dibuat sesederhana mungkin agar nyaman dipegang. Material yang digunakan merupakan kulit buaya berkualitas terbaik dengan tekstur serta detail yang unik. Tak hanya mengutamakan kemewahan, payung ini juga diklaim tak akan tembus oleh air. Selain itu juga dirancang dengan material kuat sehingga tidak akan terbalik angin kencang. Karena bukan sembarang payung biasa, seiring dengan keunikan dan kemewahannya, harganya pun begitu fantastis. Pasalnya, Crocodile Skin Umbrella dibanderol dengan harga 50.000 US dollar atau sekitar 706 juta rupiah per buahnya. Selanjutnya, satu set papan catur berjuluk Royal Diamond Chess Set tak kalah menjadi barang remeh-temeh dengan harga fantastis di dunia. Bagaimana tidak, barang produksi sebuah perusahaan bernama Charles Hollander Collection ini dijual seharga 600.000 US dollar atau sekitar 8,4 miliar rupiah. Tak heran jika Royal Diamond Chess Set dibanderol dengan harga yang begitu mahal. Pasalnya keseluruhan benda ini mulai dari pion hingga papan caturnya terbuat dari paduan 24 karat emas putih serta sekitar 9.900 butiran berlian hitam dan putih seberat 320 karat. Selain itu lahir dari buah karya seniman perhiasan ternama asal Prancis Bernard McQueen. Satu set papan catur ini memiliki desain klasik elegan yang begitu memancarkan sisi kemewahannya. Keunikan lain yang membuat papan catur berlian ini dibanderol dengan harga yang bahkan setara dengan mobil sport mewah lantaran karena hanya diproduksi secara terbatas, yakni sebanyak 7 buah saja di dunia. Dengan desainnya yang begitu detail, Royal Diamond Chess bahkan membutuhkan waktu sekitar 187 hari untuk dikerjakan oleh 30 orang seniman sekaligus.
Ballpoint termasuk benda sehari-hari yang kegunaannya sangat penting bagi banyak orang, baik untuk keperluan kantor, sekolah, atau kegiatan lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman dan banyaknya minat orang yang ingin memiliki pulpen mahal demi status sosial dan gaya hidup mewah mereka, terciptalah beberapa ballpoint dengan harga fantastis. Salah satunya adalah Red Ruby Pen keluaran perusahaan pembuat perhiasan terkemuka di dunia. Ballpoint ini memiliki desain yang sangat indah serta merupakan kombinasi sempurna dari kemewahan yang dibalutkan pada sebuah alat tulis. Ballpoint mewah ini dilapisi oleh 150 karat batu ruby Burma yang terukir cantik di bagian luarnya. Sementara bagian ujung ballpoint bertatakan deretan 15 karat berlian putih. Kemewahan lainnya juga terdapat pada tinta ballpoint yang dibuat dengan platinum dan emas putih 18 karat. Maka tak heran rasanya jika ballpoint ini dibanderol sekitar 595.000 US dollar atau senilai 8 miliar rupiah. Di antara sederet barang remeh-temeh sebelumnya, tisu toilet biasanya dibanderol dengan harga yang paling murah. Namun tisu toilet yang satu ini sangat spesial dan mahal. Bagaimana tidak? Harganya dapat ditukar dengan sebuah rumah megah lengkap dengan isinya, bahkan ditambah mobil mewah sekalipun. Pasalnya, tisu toilet produksi sebuah perusahaan asal Australia ini terbuat dari emas murni 22 karat dan diklaim sebagai yang termahal di dunia. Gagasan ini mungkin terasa cukup aneh, lantaran fungsi tisu toilet itu sendiri yang umumnya hanya digunakan untuk bersih-bersih dan akhirnya dibuang di tempat sampah. Namun sang produsen, The Toilet Paper Man, mengatakan bahwa ini merupakan gagasan gaya hidup mewah yang berbeda dan eksentrik, serta 100% aman untuk digunakan. Bila ingin menjajal sensasi mewah dan unik tersebut, seseorang harus merogoh kocek sangat dalam. Pasalnya, tisu toilet emas ini dibanderol 1.377.000 US dollar atau sekitar 15,6 miliar rupiah setiap gulungnya. Tidak dipungkiri, kerajaan Inggris merupakan salah satu royal family terpopuler di dunia. Sebagai keluarga kerajaan yang punya penjagaan dan privasi ketat, banyak hal-hal menarik yang berlaku di dalam royal family Inggris. Entah itu soal peraturan kerajaan ataupun fakta menarik yang jarang terekspos ke publik. Berikut kami coba rangkumkan beberapa fakta menarik perihal hak istimewa yang didapat anggota kerajaan tertua di dunia ini. Selain sosok para anggota keluarga kerajaan yang kerap jadi pertanyaan banyak orang adalah jumlah kekayaan kerajaan Inggris. Setiap anggota keluarga kerajaan Inggris memiliki jumlah kekayaan bersih yang berbeda-beda. Dikutip laporan dari Forbes pada 2017, jumlah keseluruhan kekayaan kerajaan serta gabungan seluruh anggota keluarga kerajaan mencapai 1.266 triliun rupiah dan mungkin saja sudah bertambah berkali-kali lipat pada saat ini. Lalu pertanyaan berikutnya, dari mana sumber kekayaan keluarga kerajaan Inggris? Sebagian besar aset kerajaan Inggris diketahui saat ini berasal dari aset tanah warisan, serta properti lainnya yang tersebar di Inggris Raya. Selain itu, aset-aset tanah dan bangunan milik keluarga kerajaan sudah dikelola dan diinvestasikan oleh profesional sehingga mendatangkan pemasukan cukup besar untuk kas kerajaan. Bukan hanya itu saja, keluarga kerajaan juga menerima pemasukan yang jumlahnya cukup besar, yakni dari pembayaran pajak rakyat Inggris.
Salah satu keistimewaan terbesar menjadi anggota kerajaan Inggris adalah mereka tidak perlu membayar pajak jenis tertentu. Selain ratu, anggota keluarga kerajaan lainnya juga dibebaskan dari pajak. Selain itu, menurut situs web keluarga kerajaan, rumah tangga kerajaan bukanlah otoritas publik dalam arti kebebasan informasi. Mereka tidak tunduk pada permintaan publik atas informasi dan penjelasan apapun. Sebagai penguasa tanah Inggris, Ratu Elizabeth tidak menggunakan dan juga tidak membutuhkan paspor untuk berpergian. Alasannya karena dialah yang mengeluarkan dokumen dari semua rakyat dan bangsawan Inggris, jadi dia dianggap tidak perlu membawa paspor untuk melakukan pekerjaan antar negara. Keistimewaan lainnya sebagai Ratu Inggris, ia pun kebal terhadap hukum di Inggris, jadi tidak bisa dituntut secara pidana ataupun perdata terkait hal apapun. Ratu Elizabeth II yang kini telah menginjak usia 95 tahun ini ternyata merayakan ulang tahunnya sebanyak 2 kali per tahun. Selain merayakan hari lahir setiap tanggal 21 April, pemimpin kerajaan Inggris terlama ini juga merayakan ulang tahun pada hari Sabtu kedua di bulan Juni atau dikenal dengan sebutan Dropping the Colour. Hal ini dimaksudkan karena perayaan ulang tahun harus dirayakan pada musim panas dan saat cuaca tengah bagus. Tidak seperti kerajaan modern lainnya, Ratu Elizabeth tidak naik tahta karena suaminya adalah ahli waris yang sah. Sebaliknya, dia adalah figur otoritas dalam keluarga, yang berarti suaminya, Philip, yang telah menutup usia 99 tahunnya pada April 2021 lalu, tidak bisa disebut raja, melainkan bergelar pangeran. Ini juga berarti bahwa semasa hidup suaminya harus berjalan di belakang dan membungkuk kepada sang ratu, seperti semua anggota keluarga kerajaan lainnya. Dunia memang menyimpan banyak sekali hal-hal unik di dalamnya, dan mungkin kalian juga sudah mengetahui sebagian hal unik yang ada di dunia kita. Namun apakah kalian yakin kalau kalian memang sudah mengetahui hampir semua hal unik yang ada di seluruh dunia? Nah, kali ini Tovel sudah merangkum beberapa hal-hal unik di dunia yang mungkin banyak orang tidak mengetahuinya. Yang pertama, air terjun buatan. Siapa yang suka banget berwisata ke air terjun? Dan setuju tidak kalian? Kalau melihat air terjun itu bisa membuat perasaan kita menjadi tenang. Nah, kalau gitu kira-kira sama nggak ya dengan kita melihat air terjun buatan yang satu ini? Air terjun ini berlokasi di sebuah gedung pencakar langit di Cina, bernama China Waterfall Skyscraper. Lihat deh, beneran kayak air terjun pada umumnya kan? Dan seakan-akan seperti memperlihatkan keindahan alam yang dipadukan dengan kecanggihan manusia, bukan? Keren ya? Yang kedua, rolling bridge. Kalau biasanya kalian menemukan jembatan yang bentuknya lurus, lihat deh, jembatan yang satu ini bentuknya bulat. Nah, jembatan ini didesain oleh Hatherwick Studio dan berlokasi di atas kanal Grand Union, Paddington, London. Jembatan ini akan secara otomatis terbuka bila ada orang yang ingin menyeberang. Keren banget bukan? Tidak heran deh kalau pada tahun 2005 jembatan ini berhasil memenangkan British Steel Structural Design Award. Yang ketiga, akuarium raksasa di dalam hotel. Kali ini ada sebuah akuarium berukuran raksasa yang ditempatkan di dalam sebuah hotel. Hotel ini bernama Radisson Blu Hotel dan berlokasi di Berlin, Jerman. Lihat saja, besar banget kan akuariumnya? Lebih kerennya lagi, sebagai pengunjung kita juga bisa untuk merasakan sensasi berada di dalam akuarium tersebut loh pemirsa, dengan cara menggunakan lift di tengah-tengah akuarium tersebut. Kita akan langsung dibawa masuk ke dalam akuarium dan pastinya menjadi sensasi yang tidak terlupakan, bukan? Yang keempat, Longa Burger. Nah, kalau kalian biasanya melihat gedung-gedung yang ada di negara kita itu bentuknya monoton, kalau gedung yang satu ini bentuknya sangat unik nih pemirsa. Kok bisa ya ada gedung perkantoran dengan bentuk ranjang kayak begini? Gemes banget bukan? Nah, gedung ini berlokasi di Ohio, Amerika Serikat. Pemilik gedung ini, Longa Burger, adalah seorang yang memiliki perusahaan di dalam bidang pembuatan keranjang piknik yang sudah dirintis sejak 1970-an. Makanya tidak heran jika gedungnya sendiri dibuat menyerupai hasil barang perusahaannya. Menarik sekali ya. Yang kelima, Kinetic Crane. Sebuah bandara di Singapura, tepatnya di Bandara Changi, Singapura, di Terminal Keberangkatan 1 Changi Airport. Bandara ini memiliki sebuah hiasan yang sangat unik, berbentuk tetesan air hujan yang bisa bergerak dan membuat sebuah pola-pola yang indah.
Hiasan ini dinamakan Kinetic Rain. Hiasan ini juga terdiri dari 1216 butir air yang terbuat dari bahan perunggu loh. Dan setiap tetesan air yang memiliki berat 180 gram. Gimana, keren banget bukan? Yang terakhir, perpustakaan DI. Nah, siapa yang hobi banget baca buku? Kira-kira kalian lebih suka baca buku di kamar atau di perpustakaan? Kalau di perpustakaan, sepertinya kalian wajib kesini deh. DI, nama dari sebuah perpustakaan yang dapat menampung lebih dari 1,2 juta buku yang berada di Tianjin, Binhai, China. Lihat deh, bentuk perpustakaan ini sangat unik kan? Coba perhatikan rak-rak bukunya. Kelihatan indah banget kan pola-polanya? Super sempurna deh buat orang yang suka ke perpustakaan. Menakjubkan. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa hal unik di dunia yang mungkin jarang orang ketahui. Bagaimana? Kalau kalian paling suka yang mana? Oke deh kalau begitu, semoga dapat menghibur kalian semua ya. Sepak bola tidak melulu jadi olahraga para laki-laki. Seiring perkembangannya, olahraga ini juga diminati oleh banyak perempuan. Jika biasanya banyak wajah pesepak bola tampan yang menghiasi lapangan hijau, kali ini kita akan membahas deretan pesepak bola cantik di dunia, berikut beberapa di antaranya. Alex Morgan dapat dinobatkan sebagai pesepak bola wanita paling populer di dunia. Perannya yang vital bagi tim nasional Amerika Serikat pada gelaran Piala Dunia Wanita di Prancis membuatnya sempat menjadi pemain terbaik di dunia pada tahun 2019 lalu. Selain itu, Morgan juga mendapatkan penghargaan sepatu perak dengan 6 gol dan 3 assist di Piala Dunia Prancis tersebut. Setelah sempat memperkuat Tottenham Hotspur musim lalu, kini penyerang cantik 32 tahun ini kembali ke Amerika Serikat untuk memperkuat Orlando Pride. Teman satu tim Alex Morgan, yaitu Brittany Wilson, juga masuk daftar pesepak bola cantik kali ini, berposisi sebagai penjaga gawang. Pemain berusia 24 tahun ini memulai karir profesionalnya sebagai pesepak bola sejak berumur 12 tahun dengan klub asal Amerika Serikat, Real Colorado. Ia membantu klub tersebut untuk mencapai final nasional pada 2013 dan 2014. Bergabung dengan Orlando Pride sejak 2020 lalu, wanita bertinggi badan 173 cm ini masih menjadi andalan di bawah mistar gawang klub berjuluk The Lion. Pemain asal Swedia ini pernah mewakili negaranya pada Olimpiade 2008, Piala Eropa 2009, dan Piala Dunia 2011. Secara keseluruhan, pemain yang berposisi sebagai striker ini mengoleksi 19 gol dari 64 penampilannya bersama timnas Swedia. Berkat kemoncerannya mencetak gol ke gawang lawan, Lundstrom yang kerap disandingkan sebagai Ibrahimovic versi perempuan. Pemain dengan tinggi 180 cm ini memulai karir sepak bolanya di salah satu klub Liga Swedia, Linköping. Ia juga pernah bergabung di klub Jerman FC Frankfurt. Sebelum akhirnya ia memutuskan pensiun saat berusia 29 tahun di klub Swedia Gothenburg pada 2013 lalu. Pemain timnas wanita Belanda ini pernah bermain untuk klub Ajax Amsterdam. Hugo Gendich juga tercatat sebagai pesepak bola tersukses bersama Ajax usai memenangkan 2 Piala Super Belanda dan 1 gelar Liga Belanda. Bek tangguh ini juga pernah tampil bersama klub asal Inggris Arsenal pada tahun 2014. Meski tidak terlalu menonjol, pemain kelahiran 1985 ini sukses membukukan 9 gol dari 103 penampilan bersama timnas Belanda. Pesepak bola cantik berikutnya berasal dari klub Liga Inggris Aston Villa. Wanita 22 tahun asal Swiss ini telah mengemas 14 gol untuk negaranya. Memiliki insting gol yang luar biasa ketika berada di depan gawang lawan, karir penyerang kelahiran 21 Januari ini cukup moncer. Sebelumnya ia juga sempat memperkuat West Ham United selama 3 musim dan juga Everton pada musim lalu. Tak lengkap rasanya jika membicarakan pesepak bola cantik dunia tidak menyertakan nama Alexia Putellas. Bukan hanya paras yang menawan, gelandang timnas Spanyol juga baru saja terpilih sebagai peraih Ballon d'Or atau pesepak bola wanita terbaik dunia tahun 2021 lalu. Musim lalu, pemain 27 tahun ini memang tampil gemilang bersama Barcelona dengan meraih treble winner sekaligus, yaitu La Liga Putri, Copa del Rey, dan juga Liga Champions wanita. Pemain jebolan Akademi Barcelona ini sukses membuat 26 gol dari 42 pertandingan di musim lalu.